Di video pertama, pembahasan kita tentang 3 tahapan pembelajaran Shu Hari, beserta contoh-contohnya di mana Shu adalah tahapan pertama, beginner, penekanannya itu repetisi juga replikasi agar punya fundamental atau dasar yang kuat. Tahapan kedua atau intermediate, H, di sini mulai dianjurkan untuk bereksperimen serta berinovasi sehingga bisa punya style ataupun keunikan tersendiri. Maka tahapan ketiga yang akan dibahas di video ini adalah tahapan advance, Ri. Penekanannya adalah kita berkontribusi untuk melakukan suatu penciptaan, juga evolusi dari bidang yang ditekuni. Di level advance atau Ri, kita telah mencapai level mastery. Ini berbagai prinsip-prinsip dari disiplin ilmu yang ditekuni itu udah difahami dengan sangat dalam sampai titik dimana kita tuh bisa bikin teknik, pendekatan, ilmu ataupun sesuatu yang baru. Jadi bukan hanya menguasai secara fundamental ya, itu tahapan Shu, kemudian kita bikin inovasi serta menciptakan style sendiri, itu tahapan H. Tahapan Ri itu berarti kita sudah melampaui batasan-batasan sehingga kita sudah menjadi seorang ahli yang bisa mengkreasikan sesuatu yang baru. Kita juga berkontribusi untuk terjadi evolusi bahkan revolusi dari bidang yang ditekuni. Dalam konteks dunia bisnis, pada tahapan Ri, seorang pebisnis berarti telah mencapai tingkat penguasaan tinggi secara fundamental atau ilmu-ilmu dasar dari bisnis juga industrinya. Ini mereka juga sering membuat inovasi dan eksplorasi ide-ide baru sampai titik di mana mereka berhasil melampaui aturan-aturan atau kebiasaan yang ada dan menciptakan pendekatan yang unik yang belum pernah ada. Ini berarti mereka bisa bikin bisnis model atau strategi yang baru di mana secara keseluruhan itu beda total dengan aturan pakem serta norma-norma yang berlaku. Misal strategi marketingnya beda dengan yang biasa dilakukan industrinya, sampai display buat toko atau store juga nggak lazim sehingga menjadi diferensiasi yang sangat jelas, ataupun mereka berhasil menciptakan produk-produk atau jasa yang merevolusi industri bahkan merubah dunia ya. Contoh produk-produk kayak gini tuh diantaranya misalnya kayak pertama kali dibikinnya smartphone, sosial media, sampai yang terbaru ya sekarang itu artificial intelligence. Ini mereka yang bikin produk-produk tadi sudah menempatkan diri mereka sebagai pakar di bidangnya, pemimpin di industrinya, juga sering jadi narasumber utama di forum-forum bisnis terkemuka. Mereka juga sering dapat exposure atau berbagai publikasi tentang inovasi di dunia bisnis, dan tahapan ini tuh ditandai dengan penguasaan mendalam juga kemampuan untuk mengaktualisasikan diri. Ini kalau saya lihatnya mereka ini sering disebut game changer ya. Dalam dunia bisnis, berikut adalah sosok-sosok tersebut. Yang pertama ada Thomas Edison. Ini dia seorang pengusaha juga inventor yang merubah sejarah umat manusia ya. Pada eranya itu ilmuwan yang paling aktif itu dia, dan semasa hidupnya bahkan dia punya 2332 paten untuk berbagai macam penemuannya. Ini penemuan-penemuan dia merevolusi industri dan juga merubah hidup manusia. Itu diantaranya ada fonograf, itu adalah mesin pertama yang mampu merekam sebuah suara dan memutarnya ulang. Lalu juga ada kinetoskop, itu tuh perangkat pemutar film di bioskop yang pertama kali dibuat. Jadi bisa dibilang tanpa dia ini mungkin kita nggak akan pernah nonton bioskop kali ya. Dan tentu saja penemuan yang paling terkenal adalah lampu pijar. Dan fakta menariknya, Edison ini bukan yang pertama kali bikin lampu pijar, tapi lampu pijar yang dia buat itu adalah lampu pertama yang cukup ekonomis, awet, dan dapat diproduksi untuk umum. Sementara sekitar 20 lampu lain yang muncul sebelum lampu buatan Edison ini terkenal sangat mahal dan cepat rusak ya. Jadi tanpa adanya Thomas Alva Edison dan berbagai penemuannya, mungkin bisa dibilang peradaban manusia nggak akan semaju sekarang kali ya. Berikutnya, selain Thomas Alva Edison, ada juga co-founder Apple, yaitu Steve Jobs. Dia adalah sosok yang merubah dunia, juga merevolusi industri dengan produk-produknya kayak Macintosh komputer, iMac, MacBook Pro, MacBook Air, iPod, sampai iPhone ya. Ini semasa hidupnya dia tuh dikenal punya pendekatan inovatif baik untuk desain-desain produknya, pemasarannya, juga aspek-aspek lain di bisnisnya ya. Contohnya kan laptop yang warna putih pertama kali itu setahu saya ya MacBook itu ya. Terus juga store-nya itu kan seperti butik ya. Kalau sekarang sih udah banyak yang niru ya. Dan cara pemasarannya Apple itu brilian banget kan. Itu dijadiin banyak studi kasus juga lah buat di dunia bisnis ya. Di era Steve Jobs ini juga ia berhasil bikin demand dan loyalitas yang sangat tinggi untuk para fans Apple ataupun konsumen Apple ini ya. Bahkan semasa dia hidup itu presentasi buat dia launching produk-produk terbaru dari dia tuh ditunggu banget loh. Dan ketika produknya diluncurkan, orang tuh sampai rela ngantri bahkan nginep ya untuk dapetin produk-produk dia. Kalau sekarang sih Apple ya begitulah manfaatkan.
Lalu berikutnya ada Elon Musk. Ini dia Iron Man atau Tony Stark di dunia nyata. Dan bisa dibilang penerusnya Edison di era sekarang mungkin dia ya menurut saya. Dia adalah founder, CEO Tesla, SpaceX dan juga berbagai perusahaan inovatif lainnya ya. Dia juga yang bisa dibilang mempopulerkan mobil listrik. Sekarang bahkan dia sangat serius dengan misinya untuk membawa umat manusia pindah ke Mars. Gokil kan? Kemudian Ri dalam konteks musik berarti seorang musisi sudah melampaui aturan-aturan juga pakem baku di dunia musik. Ini bisa berarti dia sukses menggabungkan berbagai genre, membentuk suatu struktur lagu yang baru atau punya style serta sound unik yang hanya bisa dibuat oleh musisi tersebut ya. Pada tahapan ini seorang musisi itu berarti sudah sangat menguasai secara mendalam musik dan juga instrumennya. Selain itu dia juga sudah menciptakan lagu-lagu, juga komposisi sendiri dan membawakannya dengan cara yang unik atau mungkin membuat teknik serta pendekatan sendiri ya ketika memainkan instrumennya. Para musisi menurut saya yang termasuk game changer dan sudah berada di level Ri ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Jimi Hendrix. Ini adalah gitaris terbaik sepanjang masa yang punya pengaruh sangat besar di abad ke-20 ya, serta dalam perkembangan rock musik. Dia punya fondasi yang kuat dari genre blues, dia juga gabung style musik jazz, soul, British dan juga psychedelic rock. Di eranya sebelum Hendrix itu belum pernah ada gitaris yang sevariatif dia. Dia yang pertama kali memperkenalkan pedal distorsi, wah, chorus juga teknik feedback. Jadi bisa dibilang dia ini salah satu tokoh paling penting dalam sejarah musik dan juga pencipta sound modern dari elektrik gitar. Berikutnya ada MJ, ini dia berhasil merevolusi industri musik dengan lagu dan albumnya Thriller. Musik video dari album ini ngerubah cara industri musik sampai sekarang dalam memproduksi juga mempromosikan musik yang akan dirilis. Ketika dibuat, Thriller itu adalah salah satu musik video termahal di eranya. Belum lagi signature move dia moonwalk, itu sampai dikenal di seluruh dunia bahkan sampai sekarang ya. Michael Jackson juga pernah ngebuat sejarah ketika dia menjadi musisi pertama yang memenangkan 8 Grammy Award dalam satu malam. Itu terjadi tahun 84. Lalu ada Lady Gaga, ini adalah musisi wanita yang terus secara konsisten merebranding diri dia di setiap era karirnya. Dia juga menciptakan persona dan gaya baru di tiap project yang dirilisnya. Bahkan dia berhasil mengeksplorasi, bereksperimen, serta menaklukkan berbagai genre musik dari awalnya nulis lagu buat musisi pop, lalu bikin album sendiri, elektropop di album The Fame, lalu masuk ke jazz juga sampai ke akustik sekarang ya, menjadi soundtrack Top Gun. Gaga berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah satu kekuatan penting dalam dunia musik. Personality, fashion, dan musik Gaga ngebuat dia menjadi magnet bagi banyak pencinta musik dan juga fansnya di seluruh dunia. Waktu yang dibutuhin untuk tiap orang mencapai tiap tahapan dari Shuhari itu sangat bergantung dari tiap orangnya juga, tingkat dedikasi dan usahanya, dan juga kompleksitas skill ataupun disiplin ilmunya. Ini harus diingat juga bahwa fase ini tuh nggak selalu linear, artinya tiap individu bisa bolak-balik ya ke tiap tahapan yang ada. Misal setelah kita mencapai fase master atau fase Ri, kemudian kita masuk lagi ke fase Shu, setelahnya lanjut lagi kembali ke Ri, dan juga berbagai macam kombinasi lainnya. Dengan memahami perbedaan dari tiap-tiap tahapan pembelajaran Shuhari, kita bisa mengarahkan lebih baik proses pengembangan diri, beradaptasi dengan berbagai perubahan, juga mampu mendorong diri kita secara berkelanjutan untuk mencapai berbagai tingkat pencapaian yang baru. Shuhari merepresentasikan pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan sampai kita menjadi ahli di suatu bidang, di mana kita sebagai pembelajar suatu bidang ilmu memulainya dengan Shu, dengan mengikuti secara baku aturan serta teknik yang ada, konsisten melakukan repetisi juga replikasi. Lalu setelahnya kita memasuki tahapan berikutnya H. Di sini kita mulai mengeksplorasi serta bereksperimen sampai berinovasi dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Dan pada akhirnya pada tahapan terakhir yang jadi pembahasan di video ini, Ri, kita berkembang menjadi seorang ahli yang punya pendekatan serta gaya tersendiri untuk membuat sesuatu yang unik dan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Oke, itu tadi bagian akhir dari pembahasan Shuhari. Selamat mendapatkan pemahaman dan inspirasi. Ketemu lagi di pembahasan lainnya tentang Jepang-Jepangan. Arigatou matane.